Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Lili Dias dalam acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini edisi 11 April 2023. Selamat pagi Oma Lili Dias. Selamat pagi Irma. Apa kabar Oma? Baik. Lama sekali kita nggak jumpa ya Oma. Iya, betul. Sehat-sehat Oma ya? Sehat. Puji Tuhan. Oma, hari ini kita mau bercerita tentang Santo Stanislaus, uskup dan martir Oma ya. Martir, Oke, bisa Oma mulai bagaimana asal dan kehidupan awal dari Santo Stanislaus ini Oma? Stanislaus berasal dari Polandia. Dia lahir di suatu desa kecil di dekat kota Krakow, Polandia. Ya. Pada tanggal 26 Juli 1030. Ia adalah anak tunggal dari pasangan bangsawan yang saleh yang bernama Wilislaw dan Bogna, kedua orang tuanya. Kedua orang tua ini selama 30 tahun terus-menerus berdoa kepada Tuhan supaya dianugerahi seorang anak. Wow. Ketika Stanislaus lahir, mereka begitu bersyukur dan mempersembahkan anak mereka kepada Tuhan. Jadi penantian yang cukup panjang ya Oma ya, 30 tahun menantikan 30 tahun seorang anak. Ya, karena mereka merasa sangat bersyukur atas anak ini. Dan menurut mereka anak ini Tuhan mendengarkan doa mereka. Lalu kemudian pada waktunya Stanislaus dididik di sekolah katedral dan di kemudian hari dilanjutkan ke Paris, Perancis. Jadi luar biasa sekali Oma ya, penantian yang 30 tahun 30. Setelah lahir seorang anak dipersembahkan pula kepada Tuhan sebagai rasa syukur Oma ya, luar biasa. Lalu bagaimana kisah panggilan dan kehidupan sebagai uskup dan karya-karyanya Oma? Ketika meningkat remaja, Stanislaus kelihatan bahwa ia amat sangat pintar. Kepintarannya itu luar biasa. Dia punya cita-cita hanya satu, yaitu mau mengabdi kepada Allah sebagai seorang rahib. Cita-cita itu bisa terwujud setelah kedua orang tuanya meninggal. Karena ia seorang anak tunggal, dia tidak punya keterikatan kepada apapun dan siapapun. Jadi ia melepaskan segala-galanya, juga termasuk sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya. Luar biasa sekali. Ya, lalu ia memasuki pendidikan imamat. Karena memang dari dulu dia hanya ingin mengabdi kepada Allah. Luar biasa. Padahal dia sebagai anak tunggal, anak bangsawan Oma ya, harusnya kalau dia mau berfoya-foya hidup dengan hartanya nggak akan habis-habis Oma ya. Ya, itu dah. Ketika ia sudah selesai menuntut ilmu,
dia ditahbiskan menjadi imam. Sebagai seorang imam, tugas pertamanya adalah menjadi pastor paroki. Pastor paroki. Dalam karyanya, ia terkenal sebagai pastor, sebagai pengkhotbah di gerejanya, di katedral Krakow. Selain dia sebagai pengkhotbah yang ulung, dia juga rajin, saleh, dan pandai, membuat dia sangat terpengaruh di seluruh keuskupan Krakow dan di kerajaan Polandia. Pada tahun 1072, uskup dari Krakow yang namanya Lambertus meninggal. Kemudian dia, Stanislaus, dipilih menjadi penggantinya. Ya. Ini pun atas persetujuan dari Paus Alexander II, dan dia ditahbiskan pada tahun itu juga. Uskup Stanislaus sangat dicintai oleh umatnya. Mereka mencintai dia karena menghargai dia, karena caranya dia memberikan perhatian kepada kaum miskin, kepada para janda, dan juga kepada anak-anak yatim piatu. Seringkali ia sendiri yang melayani anak-anak itu. Ya. Pada masa kepemimpinannya dari Stanislaus, kerajaan Polandia dikuasai oleh raja, namanya Raja Boleslaus. Ya. Raja Boleslaus, seorang raja yang cakap, tapi sombong dan kejam. Oh, ya. Mulai dari dia. Ya. Rakyat takut sama raja dan juga muak dengan raja karena gaya hidupnya si raja. Mula-mula uskup Stanislaus menasehati dengan secara pribadi. Bapak Uskup Stanislaus itu berbicara dengan lemah lembut, menasehati Raja. Ini. Kelihatannya raja itu menurut, tapi menurutnya raja hanya sebentar. Kemudian ia kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apalagi lebih banyak lagi berbuat dosa. Tampaknya kelihatan raja menyesal, kelihatannya, tetapi secara paksa dia mengambil seorang istri, menikahi seorang istri dari prajuritnya. Iya. Istri prajuritnya ini dia ambil secara paksa. Untuk dinikahi. Ya. Rakyat marah sekali. Dan nafsu kuasanya itu yang membuat ia menikahi istri dari prajuritnya. Mendengar berita ini, Uskup Stanislaus segera mendatangi dia. Dia berangkat ke istana dan menegur raja. Tapi karena raja tidak peduli, maka uskup mengekskomunikasi dia dari gereja.
Oke. Karena beberapa kali diperingati, dinasehati tidak mau menurut ya Oma. Ya, Jadi diperingati dengan sabar, tidak mau menurut. Tindakan ekskomunikasi yang diberikan oleh uskup kepada Bonnesros kelihatannya tidak dihiraukan. Pada suatu hari, Raja Bonnesros tetap datang ke gereja mengikuti gereja misa. Pada suatu ketika ia mengikuti perayaan misa kudus di gereja katedral. Di sana ada raja, ada uskup. Nah, ketika imam pemimpin misa itu melihat Bolesław ikut serta dalam perayaan itu, ia segera menghentikan misa dan keluar dari gereja. Imam itu, imam yang memimpin perayaan misa saat itu. Misa. Karena hukuman ekskomunikasi tadi ya Oma ya. Dia tidak boleh sebenarnya masuk ada gereja. di situ. Bolesław menjadi marah. Dia mengajak 2 orang prajuritnya segera mencari uskup, Stanislaus yang mengekskomunikasinya. Ia memerintahkan kedua prajuritnya dia untuk membunuh uskup. Tetapi tidak bisa terlaksana karena prajuritnya itu kedua-duanya tidak bisa mengangkat senjata itu untuk membunuh uskup. Luar biasa Oma. Marah dia, tambah marah. Tambah marah lagi. Keesokan harinya, pagi hari, dengan marah yang yang amat sangat, dia sendiri Raja Bolesław itu sendiri mencari Stanislaw di Kapela Skalka, tempat di mana uskup Stanislaus berada. Ia menghunus pedangnya dan membunuh sang uskup saat beliau sedang mempersembahkan kurban misa. Luar biasa, tragis sekali Oma. Jenazahnya kemudian dicincang. Kejam sekali Oma. Lalu dijadikan makanan binatang buas. Namun sekalipun 2 hari dibiarkan sana biar dimakan oleh binatang buas, tetapi binatang buas tidak menyentuh. Lalu dia dikuburkan di sebuah kapel. Peristiwa ini menuai kecaman yang amat keras dari semua kerajaan Kristen di seluruh penjuru Eropa. Dari Roma, Paus Gregorius ke-7 mengutuk keras pembunuhan keji ini. Umat Polandia yang marah kemudian bangkit melawan Bolesław dan mengejar dia. Tetapi Bolesław sempat melarikan diri ke Hungaria. Umat dan para bangsawan Polandia kemudian, karena Raja sudah tidak ada bisa pergi ke Hungaria, mereka kemudian mengangkat Pangeran Władysław Herman yang terkenal saleh sebagai Raja Polandia yang baru. Menggantikan Raja Bolesław yang melarikan diri Oma ya? Oh iya, mengangkat Pangeran Władysław yang terkenal saleh sebagai
Raja Polandia yang baru. Pada tahun 1088, jenazahnya dipindahkan ke gereja katedral Krakow. Tuhan melakukan banyak mukjizat-mukjizat melalui Santo Stanislaus. Ya. Karena itu umat Polandia menyebutnya sebagai martir. Ia dikanonisasi sebagai santo oleh Sri Paus Innocentius keempat pada tahun 1523. Luar biasa sekali Oma, sangat tragis sekali ya Itu perjalanan hidup dari Santo Tapi Stanislaus. ajaib juga. Iya, banyak mujizat di situ Oma. Dari prajurit yang nggak bisa ngangkat senjata sampai akhirnya binatang Tidak pun disentuh. oleh binatang, luar biasa. Oke Oma, Lili terima kasih atas ceritanya hari ini. Luar biasa sekali ceritanya Oma, saya sendiri sampai merinding dengarnya. Dan mudah-mudahan semangat dari Santo Stanislaus ini tetap kita teladani sampai sekarang Oma ya. Sekali lagi terima kasih Oma, dan sebelum kita tutup acara ini marilah kita berdoa bersama. Oke. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Stanislaus, uskup dan martir, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini, dan sampai jumpa dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya.